Rencana Nasdem ingin duetkan Anies Baswedan dan Sahroni di Pilgub Jakarta 2024, begini reaksi PKS. Anies Baswedan ramai disebut akan kembali maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Kabarnya Anies Baswedan akan duet dengan sosok politisi yang memiliki harta sebesar 137,48 miliar rupiah. Nasdem selaku partai yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 lalu berpeluang kembali mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Lantas, siapa sosok yang akan mendampingi Anies Baswedan duet di Pilgub DKI Jakarta 2024? Kabar terbaru menyebutkan Nasdem tengah mengkaji duet Anies Baswedan dan Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta 2024. Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino menyebut, kaji duet Anies Baswedan dan Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta 2024 tengah dibahas di internal parpol. Nasdem sendiri lanjut Wibi telah berkomunikasi dengan sejumlah parpol lain seperti PKS dan PKB soal duet Anies Baswedan dan Ahmad Sahroni di Pilgub Jabar 2024. Memang di internal Nasdem itu ada banyak suara dan aspirasi yang muncul. Ada dari kalangan internal, ada dari kalangan eksternal. Nah, kita sudah membicarakan tentang rencana Pilkada DKI ini dengan Koalisi 01 itu sudah berkali-kali. Intinya, karena sekarang pimpinan DPRD DKI dipegang oleh PKS sebagai ketua dan Nasdem sebagai wakil ketua, kita sangat berkeinginan untuk memenangkan Pilkada DKI supaya terjadi sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif. Kan pasti juga bagi Pak Jokowi atau Prabowo juga dalam pikiran yang sama. Kalau Anies jadi populer di DKI, sementara ibu kota pindah ke IKN, Jakarta itu jadi kota politiknya Anies sebetulnya kan. Dan itu sangat dekat dengan pusat informasi, pusat pencitraan tuh. Jadi Anies mengerti bahwa silahkan pindah ibu kota, tetapi gubernur DKI, walaupun mungkin jadi bagian dari Jawa Barat itu, pada akhirnya kan DKI tidak kehilangan kekhususannya itu. Tetapi bagi Anies nggak penting. Yang penting kota metropolitan itu adalah sumber untuk menghasilkan diskursus dan narasi itu. Jadi Anies tahu bahwa literasi dia, narasi dia itu hanya bisa dihidupkan di wilayah-wilayah metropolis di mana ada kelas menengah tuh. Saya kira Anies juga pikir itu tuh. Dan Jakarta tetap akan jadi kota global, metropolis. Dan kemungkinan penyusunan strategi ke 2009 memang harus dibasiskan pada penguasaan Jakarta. Ini bicara tentang Anies ya. Satu-satunya cara merawat stamina politik Anies 5 tahun ke depan harus jadi pejabat publik. Sudah ada korespondensi historisnya, figur-figur publik kalau nggak jadi pejabat publik, aura kebintangannya hilang. Pasti dan itu otomatis pilih Anies kalau tidak jadi apa-apa, tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, dan tidak jadi kepala daerah. Ini akan digerogoti oleh zaman, di mana aura positif dan magnet Anies ini tentu akan tergantikan oleh figur-figur lain. Dan kita juga akan melihat nanti, menteri-menteri Pak Prabowo ini akan beradu bersolek diri dia. Memantaskan diri untuk bisa bertanding di 5 tahun yang akan datang. Apalagi yang ada di dalamnya itu adalah ketum-ketum, sekjen-sekjen yang sangat kelihatan sejak 5 tahun yang lalu, sejak 10 tahun yang lalu juga punya intensi untuk bisa maju di Pilpres. Usung Pak Anies nih untuk Gubernur DKI, bagaimana responnya Pak? Semua yang sifatnya panggilan tugas itu selalu dipertimbangkan dengan serius, dan kami pertimbangkan semua panggilan tugas itu dengan serius, dan kemudian nanti kita ambil keputusan. Tentu kami pertimbangkan ya, apalagi kalau Pak Anies berkenan untuk menjadi kader PKS, itu akan lebih mudah. Iya, oke. Siap. Iya. Karena kan salah satu syaratnya yang diharapkan ya, yang arahan dari Presiden PKS adalah kita memang ingin memenangkan kader PKS. Jadi kenapa sih sebetulnya kita ingin kader kita yang maju di hajatan pilkada, termasuk di Jakarta? Karena bagi kami, ketika kader kami menjadi kepala daerah, menjadi pejabat seperti Kang Aher dulu 2 periode di Jawa Barat, prestasinya luar biasa. Kan tetap Jakarta itu walaupun bukan ibu kota, tapi dia tetap ibu kota Indonesia dalam pengertian historis, ibu kota bisnis bahkan tuh. Jadi kelihatannya Anies menyusun langkah ke arah situ tuh, dan kita anggap aja ya oke.
silakan aja. Tetapi tentu ada hal yang mesti kita hitung. Bagaimana kalau potensi Anies jadi gubernur itu membawa dia punya tiket awal untuk ke 2009, dan itu artinya persaingan dengan Gibran, persaingan dengan AHY mungkin, persaingan dengan Puan itu mulai terlihat sejak sekarang tuh. Apalagi kalau kita anggap bahwa Anies itu mendahului Gibran, karena Gibran akan tenggelam sebagai wakil presiden, yang biasanya dalam tradisi Indonesia wakil presiden itu ya dua bulan aja, setelah 3 bulan gak ada yang peduli lagi sebetulnya kan. Partai Nasdem membuka opsi untuk menduetkan Anies Baswedan dan Bendahara Umum Bendum Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai Cagup dan Cawagup pada pemilihan Kepala Daerah Pilkada Jakarta 2024. Saat ini, diketahui bahwa wacana tersebut sedang digodok secara mendalam di internal partai. Itu, wacana gabungkan Anies Sahroni, memang masih dalam kajian mendalam dari DPP Partai, kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Nasdem Jakarta, Wibi Andrino saat ditemui di kantor Akademi Bela Negara ABN Nasdem, Pancoran, Jakarta, Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024. Mengetahui hal tersebut, Partai Keadilan Sejahtera PKS merespons bahwa semua peluang masih terbuka untuk berkoalisi. Demikian disampaikan oleh juru bicara Jubir Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Mabruri. Semua peluang masih terbuka. Untuk Pilgub belum ada nama-nama yang fix. Tergantung komunikasi antar partai, jelas Mabruri, Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024. Diakui Mabruri, partai politik manapun di Jakarta memang harus melakukan kerjasama atau koalisi jika ingin mengusung calon gubernur di Pilgub Jakarta 2024. Alasannya, karena tidak ada yang memenuhi syarat jumlah kursi di legislatif. Pilgub Jakarta semua partai tak ada yang bisa mengusung sendiri. Mesti gabungan partai-partai, jelas dia. Sebagaimana diketahui, pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, PKS mengusung Anies dan Sandiaga Uno sebagai Cagup dan Cawagup. Tak sendirian, kala itu PKS mengusung Anies dan Sandiaga Uno bersama dengan Partai Gerindra. Pasangan Anies Sandi memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 setelah di putaran kedua mengalahkan pasangan Basuki Cahayapurnama Ahok Jarot Saiful Hidayat yang diusung oleh PDIP, Golkar, Hanura dan Nasdem. Namun, kini PKS belum memutuskan apakah akan mengusung Anies kembali di Pilkada 2024. Selain itu, Nasdem diketahui juga memprioritaskan nama Anies untuk diusung di Pilgub Jakarta 2024. Publik bahkan sudah meyakini jika Anies bakal diprioritaskan untuk maju sebagai Gubernur Jakarta, setelah gagal di Pilpres 2024. Untuk Nasdem ya sebenarnya publik Indonesia sudah tahulah prioritas itu ke siapa. Kita pasti menginginkan our former Governor Bapak Anies Rashid Baswedan untuk kembali ke Jakarta, ujar Wibi, Kamis. Maka dari itu, Wibi menegaskan, prioritas Nasdem untuk mengusung Anies ini merupakan keinginan mayoritas rakyat Jakarta. Apalagi, Anies yang sebelumnya pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022 itu mendapatkan penilaian yang baik dari warga Jakarta selama menjabat. Jadi, menurut Wibi, sangat disayangkan apabila Anies tak kembali bertarung di kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Kinerja beliau selama 5 tahun terakhir ini sangat amat dirasakan. Sayang sekali kalau beliau itu tidak kembali ke Jakarta membangun Jakarta ke depan, ucap Wibi. Namun, di sisi lain, Anies masih meminta waktu untuk melihat situasi politik saat ini. Anies menyatakan, saat ini dirinya masih ingin rehat sejenak dari urusan politik, setelah berkontestasi di Pilpres 2024. Saya jeda dulu sebentar sekarang ya, kata Anies di lokasi yang sama dengan Wibi, Kamis. Namun, saat disinggung mengenai berapa lama jeda itu akan dilakukan olehnya, Anies tidak memberikan penjelasan lebih detail. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memilih hanya melemparkan senyum saja. Meski demikian, Nasdem hingga saat ini masih menunggu keputusan Anies untuk maju atau tidak di Pilkada Jakarta 2024.